Masih kita berrikok bab ketiga, keempat. Nah, kita berrikok bab keempat. Babun fil amali wa tulihi, atau lebih dikenal dengan tulul amal, panjang angan-angan. Ya, panjang angan-angan tapi untuk urusan keduniaan. Nah, yang kemarin baru itu ya, apa itu tulul amal gitu ya. Itu bab pokoknya dari Imam Bukhari itu babun fil amali wa tulihi, bab tentang tulul amalnya, panjang angan-angan, panjang keinginannya itu gitu ya, untuk urusan-urusan keduniaan. Ini sangat berseberangan gitu nantinya ya, kalau panjang angan-angan inginnya kepada urusan-urusan atau hal-hal keduniaan, pasti mengabaikan akhirat. Nanti ada hadisnya, yaitu salah satu yang paling gitu dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dari umatnya itu adalah ya orang-orang Islam itu keinginannya malah sebetulnya panjang gitunya, panjang angan-angannya itu kepada urusan keduniaan. Ini akibatnya itu tidak ada keinginan, tidak ada pikiran. Jadi mengabaikan dan tidak menghiraukan akhirat. Wah, itu bahaya besar gitu ya. Bahaya besar gitu ya bagi manusia sebetulnya pada umumnya ya, kalau sudah mengabaikan, kalau sudah tidak menghiraukan urusan akhirat. Nah, di judul ini Imam Bukhari memuat 3 ayat dan 1 hadis mauquf, perkataan atau nasihat gitu ya, nasihat Ali bin Abu Thalib. Tapi juga ada yang dari nabinya ya, nasihat Ali bin Abu Thalib ini juga dari nabinya juga ada. Nah, ayat pertama ini jangan lepas, berartinya nanti nih kita melihat ayat ini jangan lepas dari judul pokoknya. Ini tentang tulul amal. Nanti sangat kelihatan ya dari ayatnya. Yang pertama surat Ali Imran 185. Ya, yang dimuat oleh Imam Bukhari di sini potongannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Mending baca lengkap nayanya Ali Imran 185. Biasanya nu apal teh awalna itu ayat ieu mah. Ayatnya nih ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Anu eta sok arapaleun mah. Arapa tanu eta nama? Wa innama tuwaffauna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini ayat pertama. Dengan ayat ini ya Imam Bukhari menerangkan tulul amal gitu ya. Ini ayatnya. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya, setiap yang hidup pasti mati. Yang hidup itu yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa. Ada yang tidak bernyawa mati ayah anu kaluron, yang keguguran, karena kan nyawanya baru diberikan pada umur
120 hari kehamilan. Ada yang gugur sebelum hari ke 120, berarti dia sudah mati sebelum bernyawa. Atau yang aborsi, yang sengaja, sama, berarti matinya sebelum bernyawa. Atau kalau yang lain pohon itu hidup tapi tidak bernyawa. Kullu nafsin za'iqatul maut, ieu terjemahna setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya pastilah yang bernyawa mah. Tarapal nu eta mah sering itu di apa namanya, banyak dikutip, banyak di gimana gitu ya, sablon dina kaos. Kullu nafsin za'iqatul maut, teu tiket maut nu makena teh. Nu make kaos dina kaosna tulisan eta teu inget maut. Wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah, dan semata-mata tuwafauna ujurakum, disempurnakan balasan, ajrunnya balasan, Pak, kita sering diartikan pahala, balasan, ganjaran. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kata tersebutnya, kalimat tersebut hanyalah disempurnakannya balasan bagi kalian itu pada hari kiamat. Berarti sebelumnya belum. Berarti sebelumnya belum yang sesungguhnya. Di dunia balasan dari Allah ada, di alam kubur ada, di mahsyar ada. Ini ya kalau melihat tahapan hidup manusia kan seperti itu ya, dunia, kemudian alam kubur atau alam barzakh, kemudian di mahsyar, terakhir di surga atau neraka. Nah, balasan yang sempurna di sini pakai innama, hanyalah, ya, disempurnakannya balasan bagi kalian itu pada hari kiamat atau di akhirat. Kalau di dunia belum. Nah, katakanlah begini misalnya, kalau di dunia itu ada orang yang berbuat kejahatan lalu aman, tidak tertangkap, tidak terungkap sampai mati, sampai meninggal gitu ya orangnya, banyak kejadian seperti itu. Artinya oleh Allah tidak apa namanya ya, tidak diberi balasan lah dengan balasan yang sempurna di sini ya. Kalau di hari kiamat nggak akan ada kan yang tidak diungkap. Pada hari kiamat tidak ada yang tidak diungkap, tidak ada yang tidak diberi balasan. Nah, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faza, maka sungguh beruntung. Ya, beruntung, sungguh berhasil, itulah beruntung, berhasil, sukses. Dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, ternyata kesuksesan menu gitu. Wamal hayatud dunya. Nah, ini sebetulnya yang dimaksud oleh Imam Bukhari nya mengutip ayat ini dijadikan judul sekarang ini, karena judul pokoknya tentang tulul amal. Ya, berangan-angannya, keinginannya itu, panjang harapannya itu hanya untuk urusan-urusan keduniaan gitunya, tulul amal teh. Nah, ini ayatnya. Yang dimaksud oleh Imam Bukhari dari ayat ini sebetulnya hanya yang ujungnya. Kenapa mesti panjang angan-angan, panjang harapan, besar keinginannya itu hanya kepada urusan-urusan
keduniaan. Nah, ini ujung ayatnya, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Nah, sebetulnya ini nih kata-kata terakhir ini nih yang dijadikan dalilnya tentang tulul amal itu. Jadi mengapa keinginan besar gitulahnya, keinginan besar, panjang angan-angan, panjang harapan atau mengharapkannya itu urusan keduniaan. Nah, ayat ini menyebutkan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, bukanlah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Satu ayatnya ya. Yang kedua ke ayatnya yaitu surat Al-Hijr ayat 3. Al-Hijr itu surat ke-15 ayat 3. Ini ayatnya dilengkapnya seperti ini ya. Ini dimuat lengkap, memang ayatnya pendeknya. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu. Nah, ini amalnya di sini nih. Di Quran juga sudah di Quran juga ada gitu ya, kata amal pakai alifnya, bukan pakai ain. Kalau pakai ain amal itu pekerjaan, perbuatan. Kalau di sini pakai hamzah atau pakai alifnya di surat Al-Hijr ayat 3. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu. Ayi ujungna nu tegenah mah fasaufa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, wa yulhihimul amalu, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Ya, biarkanlah mereka di dunia ini makan, bersenang-senang, dan yulhihimul amalu. Kata ini nih, di ayat ini ada kata yulhihim. Itu sama dengan yang ada di surat At-Takasur. Kalau ini fi'il mudhari, lah hafal akrab lah jeung fi'il mudhari mah. Kalau di surat At-Takasur itu fi'il madinya. Alha ini yulhi. Kalau alha itu fi'il madi, kata kerja bentuk lampau. Kalau yulhi ini fi'il mudhari, kata kerja bentuk sedang atau akan gitu maknanya. Nah, maksudnya jadi sama. Kalau di alhaakum, telah melalaikan kalian at-takasur, yaitu berlomba-lomba ingin menjadi yang paling banyak. Ya, at-takasur itu berlomba-lomba ingin menjadi yang paling banyak. Sama ayat itu juga, kenapa alha, kenapa melalaikan. Arti alha yulhi itu bahasa kita melalaikan lah gitunya, itu tepat lah gitunya. Kalau dikatakan itu terjemahna gitunya, aslinya kan alhaakum, telah melalaikan kalian. Nah, kalau alha yulhi tadinya ini, kalau di sini yulhi ini yang dipakainya kata kerja bentuk sedang atau fi'il mudhari. Nah, maknanya begini berarti, kalau di alhaakumut takasur, telah melalaikan kalian at-takasur. At-takasur itu adalah saling berlomba ingin menjadi yang terbanyak. Nah, itu berarti at-takasur itu bukan jumlah yang banyak, tapi berlomba dengan yang lain untuk menjadi yang paling banyak. Nah, perlombaan ini yang alhaakum, yang melalaikan kalian. Kalau lalai berarti mengabaikan keharusan.
Nu disebut lalai mah mengabaikan keharusan. Nah, kalau apa tentang ayat tadi, alhaakumut takasur, telah melalaikan kalian. Lalai dari apa? Keharusan berarti. Keharusan manusia di dunia ini apa? Nah, dilalaikanlah oleh keinginan tadi, bersikap berlombanya itu, yang berlomba ingin yang terbanyak, yang terdepan, yang terlah pokoknya gitu ya. Tapi dalam urusan keduniaan itu yang melalaikan. Yang melalaikannya dari apa? Kalau kata melalaikan pasti dari keharusan, kewajiban, kemestian gitu ya. Nah, at-takasur ini melalaikan kalian, telah melalaikan kalian at-takasur. Melalaikan dari apa? Dari kewajiban, dari keharusan. Balik deui teman karena UUD. Ya, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar dari Allah untuk manusia, yaitu ayat nu eta teman nggak boleh lupa, ada eta mah pelanggaran mana wae eta berarti ngalanggar UUD. Ya UUD itu kan undang-undang pokok, yang lainnya berarti kan undang-undang turunan. Melanggar undang-undang yang manapun ngarwe nu pokok nu dilanggar mah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa eta keharusan manusia teh. Itu kemestian, itu kewajiban manusia. Allah menciptakan manusia di dunia ini hanya untuk beribadah. Kalau tidak beribadah berarti lalai. Karena itu keharusannya. Karena itu kemestiannya, itu kewajiban manusia hanya satu, nggak ada yang lain. Nah, dari kewajiban tersebut, ya dilalaikanlah oleh, kalau ayat tadi, at-takasur, sikap berlomba untuk menjadi yang paling, itulahnya dari dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau di sini, di ayat ini, yang melalaikannya apa? Di ayat ini, di surat Al-Hijr ayat 3 nih ya. Zarhum, biarkan mereka, yakulu, mereka makan, wa yatamatta'u, mereka bersenang-senang ya. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, wa yulhihim, dan mereka dilalaikan oleh al-amalu, poho karena akhirat. Tidak menghiraukan akhirat. Nah, maka ayat ini kata al-amalunya itu ada ayat Qur'annya, berarti yang disebut al-amalu itu apa? Di ayat ini al-amalu itu yang melalaikan diantaranya. Wa yulhihimul amalu, mereka itu dilalaikan oleh al-amalu. Kalau di surat At-Takasur yang melalaikannya itu adalah sikapnya, itu sikap berarti. Kalau di surat At-Takasur yang melalaikan manusia itu adalah sikap berlomba ingin menjadi yang paling banyak dalam urusan keduniaan. Nah, kalau ini yang melalaikan manusianya itu adalah ya berangan-angan tentang keduniaan. Ya, di antaranya kemarinnya sudah disebutkannya, berangan-angannya itu ingin hidup lebih lama, ingin berumur panjang di dunia, sehingga mereka itu banyak melakukan usaha-usaha kumaha ngarah umur panjang. Ya, mereka itu melakukan usaha-usaha gitu ya, berusaha bagaimana supaya berumur panjang, karena angan-angannya seperti itu. Angan-angannya itu umurnya panjang, tidak mau mati, lain pohok doi, tidak mau karena mati. Mereka ini ingin berumur panjang, juga ingin tadinya sejalan sebetulnya dengan at-takasur. Mereka ini ingin berumur panjang di dunia ini, kemudian juga ingin memiliki harta yang banyak. Nah, padahal semuanya akan terbatas oleh kematian.
Semuanya akan terbatas oleh kematian. Anggaplah kalau ada seseorang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, emang mau habis, terpakai semuanya, kaburu maut. Itu ada batasnya, angan-angannya, hartanya, katakanlah sampai lebih ke 1.000 gitu harta nama, ternyata baru sampai 100 sudah meninggal. Tak angan-angan nama sampai 1.000. Makanya angan-angannya juga ini umurnya juga sampai 1.000. Mau kadahar kabeh, sebutlah mau kadahar kabeh harta nanti, karena ada batasnya, dibatas oleh umur. Tapi angan-angan nama, tak angan-angan ini yang membahayakan manusia, karena berangan-angan ingin memiliki gitu harta 1.000, padahal Allah sudah menentukan umur sampai ke 70. Hari angan-angan naon sampai 1.000, tapi ya berangan-angan ini yang membahayakan, karena angannya, pikirannya, angan-angannya, keinginannya itu itu umurnya panjang dan juga hartanya banyak. Jadi pantas kalau kafir itu ya ini nih, wa yulhihimul amalu, mereka itu sudah dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka tentang dunia. Antap, nah ini ayat ini, antap cina beranghakan cina menyatu pokoknya malah zarhum, biarkan mereka yakulu itu ya, biarkan mereka di dunia ini makan, wayatamatau, bersenang-senang, ya bersenang-senang di dunia, apa artinya sudah gak ingat mati. Ya, tidak ingat mati karena keinginannya, angan-angannya memang berumur panjang. Nah, teringali gitu. Apa mereka nggak melihat bahwa sunatullah ya sunatullah bahwa jasad manusia itu akan melemah. Ya, jasad manusia itu melemah. Pohon juga sama, itu yang di surat Al-A'la, faja'alahu gusaan ahwa, kami ciptakan dengan sempurna, faja'alahu gusaan ahwa, kemudian menurun, akhirnya pasti mati. Nah, tanaman juga sama, pohon juga sama, ada umurnya, ya ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi kalau kita lihat pohon alpukat, alah, guys, kena alpukat dewa. Ya pohon yang semacam itulah pohon mangga, pohon nangka, gitunya. Ini kebetulan di belakang ada. Ini sudah mulai nih, beberapa bagian dahannya itu sudah tidak berdaun, dia kering. Buahnya sudah mulai berkurang, rasanya jadi kurang enak si buahnya, karena kemampuan pohonnya memang mengalami penurunan, melemah. Nah, cenah ieu tetangkalan teh baheula mah leubeut, ayeuna mah henteu. Ngolotan tetangkalan ge. Artinya kemampuan si pohonnya gitunya memproses sampai jadi buah itu sudah berkurang. Ya kan diprosesnya sampai jadi buah gitunya, itu kan diproses. Eta teh sari makanannya diambil dari dalam tanah, kemudian dinaikkan ke daun, daun dipasak. Daun itu dapur itu teh tempat memasak zat-zat yang diambil oleh disedotnya, dihisap oleh akar gitu dari dalam tanah teh, kemudian dinaikkan ke daun, nanti oleh daun dimasak dengan bantuan sinar matahari, kemudian dibagikan ke ya seluruh pohon, ada yang jadi kayunya, ada yang jadi apanya sampai berbuah, diproses. Nah, kalau sudah tua melemah, kemampuannya sama. Itu ayatnya faja'alahu gusaan ahwa. Manusia juga sama. Kalau tulul amal pasti lupa gitu kepada hal tersebut, bahwa sebetulnya kan kalau seseorang mau memperhatikan dirinya gitu ya, ari ngaca unggal poe geura. Ari ngaca unggal poe akan ari kana maot poho kumaha ieu teh.
Padahal kan kalau sering katakan hanya sering melihat, sering bercermin kan kelihatan bahwa secara sunatullah fisiknya itu kan sudah semakin semakin tua, semakin melemah. Ridangdan sih ABG wae. Ridangdan sih ABG wae. ABG berarti ridangdanan kayak pantas. Yes, inin alah. Wah, makanya berusahalah gitu, berusahalah supaya fisiknya pun gitu ya tidak menua, moal bisa sunatullah itu sudah sunatullah. Matakna ke salon teh rajin bisa ke salon teh. Geus spesial lah, apa nama di sauna lah. Di kerimat kira di kuramas aku udah ke batur kieu mana nama tinggal gitu di kuramas ke batur di embung we ari kolot hayang ari ngonon ngolot tanah embung ngurus teh daek dimaklun kan ke batur ngurus awak dimaklun kan patut di kerimat teh dimaklun kan teh di kuramas di imah aku sarangan dimaklun kan ngurus awak kejen mayar. Wah lama disuntik vitamin C lah dan sebagainya lah pokoknya anu gitu nepi ka pedi mendi lah terus kukung kieu tekan ku sarangan di imah teh lah kuku teh dimaklunkeun gitu ge anggar we da usia tidak bisa membohongi. Anggar we ketinggali bari dangdan anggar sahabakna pan batur teh lain resep ningalina ge. Batur teh lain resep ngamaklum. Batur teh lain resep. Lah atulah da geus ini dangdan siga kitu. Pan dimaklum tungtungan teh. Resep boro-boro. Tapi lamun ABG mah dangdan saliwat beda. Sesuai usia eta siga kitu dangdan satakar kembek. Ari lempang bongkok atuh ari lempang bongkok ari dangdan geura satakar kembek tebut kana pupus ari teh. Nah ini ya wa yulhihimul amal. Ini ayat kedua yang dimuat oleh Imam Bukhari. Fasaufa ya'lamun. Iya Allah mengancam sebetulnya. Fasaufa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia seperti itu. Ini kepada orang kafir nih ya. Biarkanlah mereka di dunia itu makan, bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan mereka. Ya sehingga mereka kan sama sekali tidak mempersiapkan, tidak menghiraukan, sama sekali mereka mengabaikan akhirat. Di ujung ayatnya ini fasaufa ya'lamun, nanti mereka akan tahu. Kalau pakai saufa gitu ya, ini harful istiqbal lil ba'id. Namun itu teh. Saufa itu akan tapi waktunya jauh gitu ya. Kalau sin naonnya contohna nu eta teh. Ada yang lamun, ada yang saufa. Tak lamun kalau saufa itu jauh, ini di akhirat. Ini matakna keun lah di dunia mah sapaehna gitu lah. Sapaehna itu mereka beranghakan, rek gogoleran, rek rajaragan, biarkan mereka punya kahayang. Zarhum ya'kulu beranghakan antap lah pokoknya makeun ya tamatau bersenang-senang. Beroleh bahasa gitu hirup teh. Biarkan mereka seperti itu dan ieu tah nu yang dimaksud mah nu ieu wayulhihimul amalu. Karena apa yang mereka makanya disebut di sini disebutnya angan-angan kosong. Berarti yang mereka angan-angankan itu kosong, sebetulnya tidak terwujud. Kalau manusia ingin berumur panjang, emang mau sampai berapa?
Kaduhung tungtung nama pandai. Ya kaduhung teh hanas berangan-angan umurnya panjang, berusaha supaya panjang umur. Pek teh umur 80, guning ripuh gerinya awak teh. Tuluy kudu karena kursi roda, tungtung nama yang berupa hari asalnya mau berangan-angan, nah ini yang akan melalaikan mereka. Fasaufa ya'lamun, kemudian mereka akan tahu. Ya, karena di dunianya seperti ini kan, di dunianya seperti ini mereka. Yulhihimul amal, mereka itu dilalaikan oleh angan-angan kosong. Nanti hadisnya kan yang kemarin sudah disampaikan sekilasnya, bahwa di hadisnya itu Rasulullah itu membuat kotak, kemudian membuat garis tengah. Kotak itu adalah umur, garis tengah itu adalah hidup manusia. Rek garis kabelah mana lagi pasti ngageduk karena kotak teh gitu, karena kan ada kotaknya mati itu kematian itu teh. Sementara angan-angannya sampai keluar kotak kemana mau ke itu angan-angan nama. Enggak hadisnya gitu Rasulullah itu nyata mah bentuknya lah, mau bulat, mau kotak, mau jajaran genjang, mau belah ketupat. Emang itu pelajaran matematik lah. Mau segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Artinya nah Rasulullah membuat garis di tengah gitunya, di tengah itu mau ke sebelah manapun lah membuat garis gitu, manusia tetap akan sampai ke garis ininya batasnya. Sementara angan-angannya jauh melebihi eta tuh angan-angan nepi ka mana da moal nepi ka ditu teh. Katakanlah kalau ingin berharta banyak, gak akan termakan semuanya, gak akan terpakai semuanya, karena kalaupun iya gitu jumlahnya sampai di mana, terus kaburu maut danger kalau kumaha ge. Nah ini yang melalaikan itu al-amal itu ya ini angan-angan kosong. Nanti adanya berikutnya ke sana yang paling bahaya gitu. Ini kan disebutnya tulul amalnya. Nah yang paling bahaya dari ya teruslah berangan-angan tentang keduniaan, tentang dunia, tentang umur, tentang harta. Itu melalaikan. Ini disebutnya nih wa yulhihimul amalu, melalaikan. Nah kata melalaikan itu kan berarti meninggalkan, mengabaikan keharusan, kemestian, kewajibannya apa, itu yang namanya lalai. Nah, ini yang melalaikannya, tulul amal itu melalaikan, itu yang paling bahaya, nama lupa gitu urusan akhirat. Nah padahal kan Allah sudah menetapkan bahwa sebutlah mau tidak mau, suka tidak suka, Allah sudah menetapkan bahwa manusia itu hidup di dunia dengan jatah yang sudah ditetapkan. Kalau habis jatahnya pindah ke alam kubur, setelah kiamat pindah ke akhirat, dikumpulkan dulu di padang mahsyar. Kan di situ juga kan sangat lama hanya di padang mahsyar deh. Nah, terakhir ya surga atau neraka. Ya sebutlah kalau orang kafir tidak mau, tidak suka, kajen cek Allah teh, tapi tidak akan bisa diubah. Ya kan ada yang benci akhiratnya, tidak suka akhiratnya, betahnya di dunia, hayang teh di dunia terus, tuh bisa ada di dunia, tepan ngolotan tadi gitu untuk nama bosan. Ini teh, kenapa contohnya ini teh. Ini pan umur 88. Mariung kabeh anak cucu cicit mungkin sudah ada. Merayakan ulang tahun dibere kue lilinnya 88. Dititah niup ka karali mah geus reuk ka pranyug. Moal katiup kabeh atuh.
dibaklunkeun deui wae. Kakarege 5 siki eta aduh ribu. Geus kitu pamanging bari ieu beri nyararanyi pan semoga panjang umur sia panjang umur aing geus bosan sahirup teh. Dicarekan kabeh tah anak injuna teh mikir sia boga budak teh. Ayo sebasan-basan acan hirup teh hayo didoakeun dinyanyiikeun semoga panjang umur dan bahagia. Boro-boro ripuh turun tina kursi roda ge nyarocot tur teh. Ada baru dah teh balikir berulang tahun kun lilin 88 tuh nggak jajar kakarakat 25 ribu. Mun gitu mau umur 3 tahun 3 lilin ya 88 mun kotak 10 kali 10 kurang 2. Aduh kakara 5 kayak udah ketiup kabeh teh berubah ya kelilin lagi. Kemudian ayat ke belum 2 tanya ayat nanya ayatnya 2 1 surat Ali Imran kemudian Ali Imran 185 yang diambil dari ayat itu ujungnya kenapa mesti berangan-angan tentang dunia ya ayat itu gitu ya tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang memperdaya kesenangan yang menipu artinya mencelakakan. Nah, kenapa justru berangan-angannya itu kepada urusan keduniaan padahal ayat itu menyebutkan kehidupan dunia itu adalah kesenangan memang senang memang banyak yang menyenangkan. Mata'ul gitu kan di ayatnya mata'ul ghurur kehidupan dunia ini ada juga hadisnya begini sama sebetulnya sejalan dengan ini dunia itu hijau sebut nanti hijau itu menyenangkan nah justru yang diantara kekhawatiran Rasulullah SAW itu justru manusia itu akan berebut itu memperebutkannya karena hijau menarik asal wakil hadis nanti aku tidak mengkhawatirkan kalian kembali menjadi musyrik ya aku tidak mengkhawatirkan kalian kembali menjadi musyrik ini bandingannya Rasulullah bersabda demikian dengan orang-orang yang menyembah berhala banyak kan sahabat yang asalnya menyembah berhala. Nah Rasulullah tidak mengkhawatirkan para sahabat khususnya kembali musyrik, kembali menyembah berhala. Walah nabi kaki tuma gitulah Rasulullah teh. Tapi yang aku khawatirkan itu adalah ya ini tentang dunia. Lebih khusus lagi tentang harta, nah di mana harta ini nah diibaratkan itu tanaman hijau yang menarik setiap orang. Yang dikhawatirkannya itu adalah ya nanti manusia itu malah terus ya, tadi teh dina ayat nama alhaqumut takasur sikap berlomba-lombanya itu bukannya seperti ayat kabar ayat suara teh nupas tabikul khairat teh Al-Baqarah 48 bener gini kali-kali mah. Ya, karena kalau Allah memerintahkan berlomba mah di situ berarti kan fastabikul khairat berlomba-lombalah di dalam beramal soleh itu tehnya berlomba-lombalah di dalam beramal soleh gitu perintah Allah mah itu perintah Quran mah ini malah berlombanya itu at-takasur itu berlomba-lomba ingin menjadi yang paling banyak yang paling depan itu malah dalam urusan keduniaan. Nah ayat itu menyebutkan al-hakum telah melalaikan kalian. Pasti celaka karena nih seperti di surat Ali Imran tadinya 185 innamal hayatud dunya wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bukanlah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu.
Kemarin-kemarin sudahnya diobrol-ulang lah. Jangan sekali-kali mengidentikan keduniaan itu sama dengan harta. Jadi seperti orang tasawuf gitu, can soleh lamun can miskin. Can soleh lamun can miskin mah, atau orang kaya mah gak ada yang soleh. Atau itu bertentangan dengan kenyataan Abdurrahman bin Auf kaya. Tapi mereka kan tidak tulul amal, mereka tidak. Ya Abdurrahman bin Auf contohnya bukan keduniaan. Yang dipikirkan, katakanlah, yang dipikirkan, yang diimpikan, yang dikejarnya itu apa? Akhirat dan sukses. Itu Abdurrahman bin Auf ini salah seorang sahabat yang masuk surga tanpa hisab, sukses. Abdurrahman bin Auf dia kaya. Jadi kan tidak identik mun bong harta teh soleh. Itu ajaran tasawuf dasar lieur teh mah. Kalau mun unggal poe dahar geus nyocolan uyah tah kakara. Lain pegang. Soleh lain pegang nu aya. Bro, darah tinggi. Bisi we yang nafsu makan jeung uyah. Sok geura. Narapsu we pokona mah. Gede dahar, boro-boro. Dan nafsu makan lagi lain jadi gede dahar di dia mah narapsu pokona mah. Cal uyah ayat wali nafsu nasteung gitu mah. Ada dasar tasawuf mas dagi. Tasawuf mah banyak, sengajanya tasawuf membentukan Yahudi itu ya jadi salah satu seperti Islam, padahal itu di dalamnya itu sengaja dibelok-belokkan, dialih-alihkan gitu dari makna Islam. Nah sampai kan di ajaran tasawuf akhirnya kan akhirnya kalau orang yang mendalami tasawuf itu kan meninggalkan sholat, ganti mencik orang diganti ibadahnya teh zikir ya bungkul bari muter dengan ajaran mereka ya. Kalau zikir sambil muternya itu sampai tidak ingat, anehnya ya zikir sampai tidak zikir itu. Apaan zikir teh ingat? Zikirlah sampai tidak ingat, harus zikir sampai tidak zikir atau eta mah. Tahu deh gitu penting. Kalau sudah seperti itu pun kalau tidak pingsan sih ya. Kalau sudah seperti itu, menurut ajaran mereka, Allah sudah masuk ke dalam dirinya. Menyatulah pokoknya mah antar. Menyatu Allah dengan dirinya. Sehingga kalau orang yang seperti ini berbicara, itu bukan suara dirinya, tapi suara Allah. Wah liur, parah tamah. Tapi gitu, memang gitu ajaran. Masa Allah masuk ke dalam diri seseorang, emang Allah sebesar apa? Padahal kan nanti pada hari kiamat itu Allah menggenggam langit dengan tangan kanan, bumi dengan tangan kiri. Allah sebesar apa? Hanya masuk ke dalam diri seseorang. Itu leutik, Allah temen gitu mah, sepantar jeung urang. Leutik, bawa leuwih leutik, mun tak bisa asup ge. Pan mun gede mah moal bisa. Pan logikanya kalau lebih besar kan nggak akan bisa masuk. Nah, tak nu ieu teh anu anu ajaran agama hiang teh anu kalau ruhnya orang yang durhaka itu mau masuk nirwana tutup pantona teh dikunci karena ini orang durhaka nggak boleh masuk nirwana. Balik deui. Sementara jasadnya sudah dikubur. Jadi kan kedinginan itu. Tuh, ruh teh kedinginan pokoknya mah. Maka masuklah itu mencari jasad binatang. Asup karena gajah logor. Tuh pandang. Jelema segede kieu gajah gede ya bisa ku 20 eta malah. Asup kana reungit eta. Leutik teuing atuh. Asup kana laleur, mung kana laleur sok ka manawa eta eunteu.
asup kana lor mah mau nggak entrepreneur di mana wae. Entrepreneur teh lho di tempat baru. Di tempat nu geunah. Asup kana laler. Tuluy entrep tambah pingsan. Nah, sekarang ini nih ini dari Ali bin Abu Thalib. Tapi yang dari nabinya juga ada itu ya, sebetulnya ya. Hanya yang di sini yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari itu nasihat lah gitu ya, perkataan Ali bin Abu Thalib. Wa qala Ali ibn Abi Thalibin. Ali bin Abu Thalib ya radhiyallahu anhu berkata, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu mukbilatan. Dunia itu berjalan menjauhi ke belakang. Jadi kita ini katakanlah kalau orang yang hidup di dunia ini orang yang sedang berjalan gitunya, ta dunia teh yang berjalannya menjauh itu ke belakang. Wartahalatil akhiratu mukbilatan, sementara akhirat itu berjalan mendekati. Kalau dunia itu berjalan menjauhi, kalau akhirat itu berjalan mendekati. Nah sebetulnya kan memang gitunya. Selama orang hidup berarti dia itu kan sedang terus berjalan untuk meninggalkan dunia. Dan dia itu sedang berjalan mendekati akhirat. Itulah maksudnya irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia itu berjalan ke belakang menjauhi, wartahalatil akhiratu mukbilatan. Sementara akhirat itu berjalan mendekati. Walikulli wahidatin minha banuna. Dan bagi keduanya tadi dunia dan akhirat tadi tanya, dan bagi keduanya bagi masing-masing, dan bagi masing-masing dari keduanya banuna itu ada budaknya. Budak teh hamba. Nantinya berarti ada hamba dunia, ada hamba akhirat, itulah ada budak dunia, ada budak akhirat. Ya kalau hamba dunia, budak dunia yaitu yang menghamba kepada kehidupan dunia. Kalau hamba atau budak akhirat itu ya yaitu yang menghamba lah sebutnya, menghambanya itu kepada akhirat. Walikulli wahidatin minha banuna, dan bagi masing-masing itu ada budaknya. Fakunu min abnail akhirah, jadilah kalian itu hamba-hamba akhirat. Wala takunu min abnaid dunya, dan janganlah kalian menjadi hamba-hamba dunia. Fa innal yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Ya fa innal yauma amalun wala hisabun, hari ini yang ada adalah amal bukan hisab. Wa ghadan, sementara besok kelak gitulahnya, sementara besok atau kelak yang ada adalah hisab bukan amal. Nah sampai di situ nasihat Ali bin Abu Thalib ini diulang nih, para linternya sahabatnya. Termasuk yang cukup banyak hanya Ali bin Abu Thalib deh yang nasihat-nasihat semacam ini. Abdul Muthalib termasuk yang banyaknya memberikan nasihat seperti ini. Nah, di antaranya ini nih yang saya ingat ya. Ali bin Abu Thalib itu kan badannya tinggi besar. Badannya Ali bin Abu Thalib itu tinggi besar jago badak. Sehingga kudanya pun ya disesuaikan lah. Atau Ali bin Abu Thalib naik kuda poni mengegapu ya sebenarnya.
Jadi itu kuda lempang Ali bin Abi Thalib lempang. Diuk henteu. Cek Ali bin Abi Thalib itu seri panggul atau kuda poni ku Ali bin Abi Thalib kemudian paling dipanggul. Jadi kudanya juga Ali bin Abi Thalib itu kuda yang tinggi besar. Jadi kalau untuk ukuran orang lain melihat kuda Ali bin Abi Thalib, wah gitu dah. Memang gitu kebutuhan anak Ali bin Abi Thalib. Nah, ada yang pernah bertanya, ada orang yang tidak tahu, katakanlahnya tidak tahu melihat kudanya Ali bin Abi Thalib, dia bertanya, ini kuda milik siapa? Ali bin Abi Thalib menjawabnya, ini milik Allah yang sedang diamanatkan kepada saya. Karena itu Ali bin Abi Thalib deh. Ini kuda milik siapa? Milik Allah yang sedang diamanatkan kepada saya. Benar itu tidak harta mah gitu. Kalau orangnya sudah meninggal, maka kan kalau seseorang meninggal, maka pemilik hakikinya kan waktu masih hidupnya juga sebetulnya Allah. Kalau orangnya meninggal, maka oleh Allah nanti diamanatkan lagi kepada yang lain dalam bentuk waris. Ya makanya yang membagikan warisan siapa? Allah nggak bagikan warisan mah pemilik sesungguhnya. Adapun teknis baru Allah serahkan kepada manusia, teknis pembagian nama. Ya yang membagi hakikatnya yang membagi itu Allah. Nah kembali ke sini ya, banyak tanya Ali bin Abi Thalib nasihat-nasihat seperti itulah. Umar bin Khattab ya, banyak nasihat-nasihatnya. Nah ini diantaranya irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu mukbilatan. Dunia itu berjalan menjauh ke belakang dan akhirat itu berjalan mendekati kamu. Akhirat itu berjalan mendekati kamu. Walikulli wahidatin minha banuna, dan bagi masing-masing dari keduanya itu ada hambanya. Fakunu min abnail akhirah, jadilah kalian hamba-hamba akhirat. Wala takunu min abnaid dunya, dan janganlah kalian menjadi hamba dunia. Mumpung ingat nih, ada hadis qudsi. Hadis qudsinya firman Allahnya berarti hadis qudsi. Ada hadis qudsi ya tentang ini, tentang dunia. Kurang lebih maknanya seperti ini. Karena dunia ini kan hamba Allah, lain tatang. Beda deui eta mah hamba Allah dalam kurung tatang itu nyumbang ke masjid teman. Nyumbang ke masjid. Saya namina awias hamba Allah we lah. Kurung. Ya bumi itu makhluk Allah, hamba Allah yang taat kepada Allah pasti semuanya gitu ya. Termasuk ya bumi ya, salah satunya. Nah Allah itu ya, termasuk kan bumi ini kan beredar mengelilingi matahari sakuriling nanti setahun, itu perintah Allah kepada bumi dan bumi taat. Nah ternyata ada perintah lain lah sebutnya nih, ada seperti ini perintah Allah kepada bumi ini. Bukan bumi secara fisik nih kalau di sini, tapi ya itu tadinya keduniaan. Nah, Allah memerintahkan, wahai dunia, berhambalah kamu kepada orang yang menghambakan diri kepadaku. Dan jadikanlah hamba atau budak, jadikanlah budakmu itu orang yang menghambakan diri kepadamu. Itu firman Allahnya kepada bumi, wahai dunia,
Berhambalah kamu, artinya berhamba teh jadi budak, jadi hamba teh berarti membantu, artinya ya. Membantu berarti keduniaan, dunia ini akan membantu. Itu perintah Allah kepada orang yang menghambakan diri kepada Allah. Ya, berhambalah kamu kepada orang yang menghambakan diri kepada Allah. Dan jadikanlah budak, jadikanlah hambamu, budakmu, orang yang menghambakan diri kepadamu. Menghambakan diri kepada Allah, dunia ge bakal mantuan. Karena perintahnya seperti itu. Perintah Allah kepada dunia, kepada bumi itu seperti itu. Oleh Allah diperintah untuk membantulah gitunya, menghambakan diri kepada orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Dan sebaliknya, perbudak mencek orang mah oprek tah, orang yang menghambakan diri kepada kamu. Karena tidak menghambakan diri kepada Allah, malah menghambakan diri kepada dunia, nanti oleh dunia akan dipermainkan. Tinggal apaleun menurutnya bahwa dunia ini panggung. Apaleun mun rek menghambakan dunia kudu jadi pemain sinetron berarti. Kan ceritanya mudah berubah. Wajar ya tentu. Mun wajar mendog meri. Mun mendog hayam. Setelah paling mendog wajar berarti namanya. Wajar mendog meri di mana ge. Nah ini nih ke sini lagi nih. Ini masih judul dia. Kemarin baru ada baru beberapa poin ya dari judul ini yang dibahas. Ya kemarin baru ini sebetulnya baru ya apa itu tulul amal. Panjang angan-angannya bahasa kitanya, panjang angan-angan, panjang harapan, keinginan besar gitunya. Tapi semuanya itu hanya kepada hal-hal keduniaan. Aku hadis Qudsi Nubiyah mengerikan sebetulnya dipermainkan oleh dunia nanti. Akan dipermainkan oleh dunia karena itu perintah Allah kepada dunia. Nah, jadikanlah budakmu orang yang menghambakan diri kepada kamu. Nah, nasihat Ali bin Abu Thalib kan tadi budak dunia dan budak akhirat. Bagi masing-masing dari keduanya itu ada budaknya. Jadilah kalian budak akhirat, jangan menjadi budak dunia. Budak cinta dunia. Alah. Disingkat teteh berarti jadi budak cinta dunia. Alah. Nah dari yang ada di Fathul Bari ini ya, bab ini yang kemarin itu dari catatan saya itu baru berapa poin ya? Baru 3. Semuanya ada 10. Yang kemarin baru 3 nih, semuanya ini dari apa namanya catatan saya sendiri ya di kitab Fathul Bari ini ada poin-poinnya lah gitu, saya pisahkan poin-poinnya gitu. Ternyata ini ada 10. Nah yang kemarin itu baru 3 itu hanya sampai kepada memaknai itunya apa itu yang disebut dengan tulul amal. Nah ayatnya ayo jam deh. Tekau ngaret jam deh. Nah ayat pertama yang dimuat tadi sudah sebetulnya sudah disinggung sedikit. Tersungging. Tersampaikan itulah naonnya. Beda sih mana nari tersinggung. Tersinggung masalahnya menyakitkan. Ya sudah ada tadi disinggung sedikit bahwa
ayat yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari yaitu surat Ali Imran 185. Nah, ayat ini mengapa katakanlahnya Imam Bukhari memilih ayat ini? Tapi ayat ini yang dikutip gitu oleh Imam Al-Bukhari ujungnya. Karena yang tertulis di sini sepotong awalnya tadi tidak disebut. Awalnya kan 185 itu kan yang tadi kullu nafsin. Nah, bukan yang itunya, yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari dengan ayat ini yaitu wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nah, itunya bagian itunya sebetulnya yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari. Iya dina Fathul Bari nama wa huwal isyaratu ila anna muta'alliqal amali laisa bisyai'in li annahu mataul ghurur. Ya, sesungguhnya Imam Bukhari dengan ayat tersebut berisyarat atau menunjukkan bahwa yang terkait atau yang berkaitan dengan sebutan tulul amal itu laisa bisyai'in, bukanlah apa-apa, atau yaitu hanya angan-angan kosong. Li annahu mataul ghurur, karena berangan-angan, berkeinginan besar kepada urusan keduniaan, sementara urusan keduniaan itu ayat ini menyebutkan innamal hayatud dunya wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, kehidupan yang kesenangan. Ya, mataul ghurur mah kesenangan yang menipu. Ada senangan nanti namanya juga kehidupan dunia mahnya berkali-kali nih ya saya sebutkan 3 gitu karakter keduniaan mah. Waktunya sementara, bisa sebentar bisa lama. Ya, sebentar sangat gitu, sebentar bisa lama, tapi kan tidak abadi. Nah, tetap bakal ayat tungtungna kiamat dunia mah tungtungna. Artinya kan tidak abadi. Waktunya sementara, segala sesuatu yang bersifat keduniaan mah jumlahnya sedikit, pasti sedikit kan, dunianya saja hanya sebesar apa? Ya kan dunia kecilnya berarti kan jumlahnya tesak itu. Eta ge mun urang kabeh dunia teh. Ya kalau dunia ini milik satu orang emang banyak gitu segitu. Buktinya apa? Hanya disebut sedikit teh. Kalau ini ada ayatnya nih. Orang-orang yang masuk neraka itu, jika mereka ingin menebus dirinya agar bisa keluar dari neraka dengan emas sebesar bumi, cek Allah teh naon moal ge payu atuh nu kitu sakitu. Artinya enggak ada nilainya. Ingin menebus dirinya supaya bisa keluar dari neraka gitunya dengan menebus diri sebutnya. Menebus dirinya dengan emas sebesar bumi kepada Allah. Emang apa nilainya emas segitu? Oh iya mah dunia nu asli nama lain emas kabeh. Itu pun kalau emas sebesar bumi di mata Allah tetap gak ada nilainya. Sedikit berarti. Ya, apalagi dunia ini kan bukan emas semuanya. Kok malah menghitung emang orang kebagian sakumaha dunia teh rugi berarti teh kebagian surga. Ya karena sangat sedikitnya dunia itu, waktunya sebentar, jumlahnya sedikit, kadarnya rendah. Nu disebut trek nikmat ge atuh teman nikmat kadar dunia rendah. Nya kadarnya kananda nikmat marasa ulnya. Ya, jadi rasa nikmatnya kalau itu sesuatu yang bersifat keduniaan kadarnya rendah. Ganti ku alam kubur kadarnya sudah naik. Nah, kenikmatan yang dirasakan di alam dunia itu lebih rendah dari kenikmatan yang dirasakan di alam kubur. Kadar siksaan di dunia itu lebih rendah daripada kadar siksaan di alam kubur. Sudah naik ke alam kubur kayak ka mahsyar naik deui. Ya sama kenikmatan di mahsyar, siksaan di mahsyar itu kadarnya sudah mulai naik lagi tanu asli. Nah engke di surga atau
neraka itu kadarnya tak ternilai, lain tinggi deui di surga mah. Waktunya abadi, jumlahnya banyak, dan kadarnya tinggi, tak ternilai, bahkan tingginya sampai udah bisa diukur lah gitu surga. Nah itu mataul gurur katipu, berarti lamun geus ngerasa nikmat, geus ngerasa cukup, ngerasa nikmat nanti ke urusan dunia tapi ke pohon surga rugi pisan itu. Ya, makanya kan di sini mataul gurur itu kesenangan yang menipu, memalingkan gitu dari kesenangan dan kenikmatan yang sesungguhnya, yaitu surga. Padahal tadi kan boro-boro surga. Kenikmatan yang dirasakan di dunia itu lebih rendah daripada kenikmatan yang dirasakan di alam kubur. Jadi mereka nih katakanlah mereka yang sudah meninggal dan mendapatkan nikmat kubur atau untung cina buru-buru meninggalkan dunia teh sehingga mendapatkan kenikmatan yang lebih dari yang didapatkan di dunia. Nya kenikmatan di dunia manaon beureum lamun haus nginum seger nikmat. Sakitu we haus deui. Kalau makan gitu kan, kalau lapar gitu kan makan nikmat gitu makan. Sugan terek tuluy nikmat teh henteu. Ya kalau makan gitu, walah makan ini segala aya. Makan gitu nyuk sangu itu. Biasa gitu apalah. Nyuk sangu tuh beak. Kenapa? Ternyata ti satengah nakaditu mah da geus teu ngeunah geuning dahar teh. Nya ari geus wareg sok kalau sudah terasa kenyang apa mau terus nikmat keneh gitu. Henteu. Malah akhirnya kalau terus dimakan gak bisa lagi masuk. Udah utah kan. Ya artinya kan hanya sebentar nikmatnya sakitunya nikmat nanti. Tarinu di udag teh semacam hanya hal-hal yang dikejar gitu, kenikmatan yang seperti itu. Ngeunahna dahar kan sakedeung, tak gitu tah dipaksakeun sanajan meskipun makannya dengan lauk pauk yang enak gitu anger ka dituna moal ngeunah. Ngeunahna teh nepi ka 3 parapat lah. Tengah-tengah mengenah keneh ka dituna mulai. Ya artinya kan kalau terus makan kan bukannya lebih enak tah lamun di kieu ya tah aya di surga mah kieu soal makan teh. Allah memberi ini ya, Allah memberikan ini di antara salah satu kenikmatannya kekuatan, dia sebutlah Allah memberikan kekuatan makan bagi manusia itu 100 kali lipat dari manusia ketika di bumi. Nah, anggaplah tadi menurut masa piring geus wareg di ditu 2 piring. Acara naon atuh 2 piring mah teh kakarage makanan pembuka atuh. 2 piring kan bade di surga ya mah. Bahas mau urang ya lah. Di surga apa? Dan orang yang di surga itu berhenti makan bukan karena kenyang. Karena hayang eureun. Kan tadi kalau mau diteruskan maka tungtung moal ngeunah. Anggaplah gitunya kalau terus bika tungtung kan berkurang kenikmatannya. Nah, ini untuk menggambarkan makan sebanyak apapun di surga mah nikmat wae. Jadi orang mata eta piring kedua geus beda rasana ge. Anu biasa sapiring mah. Anu biasa 3 masih 2 masih aman kal. Terus ganti kena baso. Pindah deui ka tukang sate Padang ngapan. Tuh ira baregna. Atuh kan ge beda harga sejak dahar. Siga laleur ya pohoan. Begitu laleur 10 detik poho. Karena dahar geus sejak dahar deui. Lain bieu geus enya siga laleur teh pohoan. Aduh kan kasahan baru gitu. Nah itu catatan keempat gitunya maksud Imam Bukhari memuat ayat ini itu
bahwa ini isyarat, ini Imam Bukhari menunjukkan bahwa yang berkaitan dengan yang disebut al-amalu itu adalah sesuatu yang angan-angan kosong lah, bahasa kita namanya. Semuanya itu hanya angan-angan kosong. Li'annahu mata'ul ghurur, karena keduniaan itu kesenangan yang menipu. Dengan seperti barusan ya, yang disebut karakter keduniaan itu 3, waktunya sebentar, jumlahnya sedikit, kadarnya rendah. Pantas kalau orang yang berangan-angan ingin mendapatkan, apalagi mencintai yang hal-hal seperti itu, nah tipu ataupun gitu. Jangankan dengan surganya yang tahap akhir, berarti kan surga tahap akhir. Jangankan dengan surga tahap akhir, dengan kenikmatan di alam kubur saja dunia lebih rendah. Pindah lagi, kenikmatan di alam barzah, alam barzah, di mahsyar. Karena di mahsyar juga sama, di sana ada azab, juga ada nikmat. Kadarnya sudah, apalagi kalau mahsyar itu sudah di akhirat, kadarnya sudah jauh dari alam dunia. Apalagi dengan yang aslinya, yang sesungguhnya itu kenikmatan, yaitu surga. Alah, dunia mah tadi gitu, kalaupun dunia ini seluruhnya berupa emas, dijadikan barangnya untuk menebus diri agar bisa keluar dari neraka, nggak ada nilainya sama sekali.